Diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia dalam perspektif HAM. Beberapa penyebab adanya konflik antar kelompok beragama dan diskriminasi antar umat beragama. Yang pertama adalah perbedaan doktrin. Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, dan juga memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Yang kedua adalah perbedaan suku dan ras. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar perjuangan permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama yang menjadi penyebab lebih kuat menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam bermasyarakat. Yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan. Agama sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia. Kenyataannya membuktikan bahwa perbedaan budaya berbagai bangsa, hal ini tidak sama. Hal ini menimbulkan terjadi diskriminasi tersebut. Yang keempat yaitu masalah mayoritas dan minoritas. Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab, tetapi dalam bermasyarakat agama pluralitas. Penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Masalah mayoritas dan minoritas ini timbul dikarenakan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dan juga kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas, sehingga timbul konflik yang tidak terelakkan. Jika pelanggaran diskriminasi antar umat beragama terus berlangsung di Indonesia, dampaknya akan mencakup berbagai aspek mulai dari ketegangan sosial hingga ancaman terhadap kestabilan nasional. Pertama, ketidaksetaraan dan ketidakadilan dapat mengakibatkan ketegangan antara komunitas, dan ini dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, merugikan kolaborasi antar kelompok, dan menciptakan atmosfer ketidakpercayaan. Selain itu, dampaknya dapat terasa dalam aspek politik. Pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dapat menciptakan terhadap pemerintah, memicu protes dan konflik yang lebih besar. Keberlanjutan ketidaksetaraan dapat memicu ketidakstabilan dan menghambat pembangunan yang merugikan negara di mata dunia. Dampak negatifnya juga dapat menuju ke sektor ekonomi. Ketidakstabilan sosial dapat menakut-nakuti investor dan merugikan pertumbuhan. Selain itu, penghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu, pelanggaran dan diskriminasi antara umat beragama menjadi kunci untuk mencapai stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan di negara Indonesia. Mendorong dialog antara umat beragama, penegakan hukum yang adil, dan promosi nilai-nilai toleransi adalah langkah-langkah paling penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Hukum dapat menyelesaikan adanya konflik diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia, terutama kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama, di mana pemerintah melakukan sosialisasi besar terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan antar umat beragama di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dialog disampaikan kepada masyarakat dan mengaitkan pencegahan kekerasan dan diskriminasi dengan sanksi-sanksi yang ada dalam KUHP. Setelah itu, masyarakat pun harus berperan serta dalam mencegah konflik antar umat beragama dengan menghargai adanya perbedaan. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Contohnya seperti berhak memilih agamanya sendiri, kemudian berbahasa, berbudaya, dan hal lainnya. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat banyak sekali diskriminasi yang dilakukan di Indonesia terhadap kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritas adalah warga kelas bawah, maka dibutuhkan hak khusus bagi mereka untuk menaikkan martabatnya. Solusi yang dapat kelompok kami berikan terhadap kasus diskriminasi kelompok minoritas di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang adil dan merata.
Artinya, memastikan bahwa semua warga negara tanpa memandang latar belakang etnis, agama, kepercayaan memiliki perlindungan hukum yang setara. Selanjutnya, yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan lagi. Dengan cara memberikan program pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, keragaman, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat yang teredukasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghargai perbedaan dan menolak tindakan diskriminasi. Baiklah, sekian solusi yang kelompok kami berikan terkait permasalahan tersebut. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.